Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah tiap hari ya. Tapi 15 menitan aja tiap hari. Saya nerima curhatan, mudah-mudahan bisa jawab, dan mudah-mudahan jawabannya juga bisa membantu teman-teman. Kalau tidak, ya mohon maaf. Yuk, kita mulai. Udah ada yang ngacung, yuk. Mas Wil, salah, teman-teman. Yuk, Mas Wilham, yuk. Mas, Yuk. mau nanya Mas, kalau rasio operasional menurut Mas Gani lebih baik ditetapkan secara persentase atau nominal Mas? Soalnya kalau yang saya rasain ya kemarin, saya pakai yang nominal, misalnya satu toko saya targetin 5 juta, berarti kan harus ngomset minimal 10 juta biar dia 5%. Tapi kan nggak nentu ya Mas, ya kadang omset itu juga. Bingung Berarti juga jawabnya. Nah, terus. berarti ya lebih tenang dan legowo, kayaknya lebih baik targetin persen aja nggak sih Mas? Karena kalau pakai angka suka dakdidukser tiap hari gitu loh, lebih gak tenang hidup gitu. Yang dimaksud operasional Mas Wilham itu apa? Biaya operasional ya di luar iklan, kayak gaji karyawan gitu, gaji apa, perawat apa, packingannya gitu. Hmm. Mas Gani Oh, gimana? Lebih baik secara persentase di awal kita targetin atau nominal? saya bingung jawabnya. Tapi sepengalaman saya baca buku bisnis, rata-rata buku bisnis-bisnis yang besar tuh pakai persentase. Makanya saya belum pernah nyobain yang nggak pakai persentase. Jadi ikutin itu aja. Gitu sih. Persentase aja. Hmm. Tapi paling benar Hmm. sih tracking dari catatannya bisnis masing-masing ya. Jadi lihat dari masing-masing biasanya berapa persen. Oh, ternyata ini kegedean ada apa. Itu yang dicek. Jadi lihat dari historis yang paling benar sih. Stories. Tapi kan namanya omset ketidakpastian ya Mas, namanya omset itu. Nah, berarti mungkin kurang cocok pakai rasio kalau memang nggak stabil. Tapi harusnya sih ada baseline-nya ya. Misalkan, oh baseline-nya 2 tahun terakhir omset nggak pernah lebih kecil dari 20 juta misalkan. Oh berarti yang selebihnya yang fixed cost-nya ngambil dari 20 juta, variable cost-nya kalau misalkan omset naik, ya tambah orang casual itu apa ya? Yang harian misalkan. Oh, oke. Baru baru Tambah. kebayang ya Mas, bisa yang casual gitu ya. Baru Eh, kalau ini tetap sih Mas. Makanya kalau omsetnya nggak capai ya nggak mau, saya akan kurangi gitu orangnya. bertabur yang nyari pekerjaan sekarang. Iya Mas. Lebih baik gitu aja ya. Casual aja. Jadi ada Oh orang tetap, ada yang bisa dipanggil ketika omsetnya sudah kelewat ya ya, itu dari bisa. target. Itu udah umum Hmm. dilakukan kok oleh para pebisnis. Udah sangat-sangat umum sekali. Oh, ya udahlah. Oke, Saya lebih paham lagi ya deh. Makasih Mas, baru kebayang tadi. siap. Makasih Mas Aldi. Alhamdulillah kalau jadi tercerahkan walaupun agak nggak nyambung ya jawabannya. Thank you, Mas Wilham. Yuk, Mas Inoy Az-Zahra. Silakan. Halo, Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam. Kang mau nanya iklan ini ya, yang GMV Max. Kalau misalkan kurang stabil gimana ya? Contohnya gini Kang, misalkan hari ini kita pasang target GMV Max ROAS 15 ya, terus dapat 13. Nah besoknya itu tiba-tiba 2 hari itu bisa sampai 0 gitu Kang, nggak ada penjualan sama sekali. Impresinya juga ngilang gitu kan. Biasanya misalkan impresinya 5.000 gitu ya. Nah, terus tiba-tiba 2 hari kemudian drop jadi 2.000 gitu. Terus hari ketiganya jadi 1.000. Nah, nanti baru hari keempatnya kadang naik lagi gitu. Biasanya kenapa ya Kang ya kalau kayak gitu Kang ya? Nggak kenapa-napa, memang gitu. Memang gitu mainnya. Hmm, Memang jadi gitu. nggak bisa misalkan stabilnya nggak ngilang banget gitu Kang? Tergantung seberapa mature si produknya sebetulnya. Kalau misalkan dia udah konsisten orderan, misalkan sehari 100 Hmm. tuh cukup mature dan cukup stabil. Udah 100 sih 100, terus ya mungkin naik turunnya ya masih di atas yang oke lah. Jadi sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita
kejar adalah ya orderan sebetulnya, dan ya jadi kayak telur dan ayam, orderan juga butuh impression. Jadi turunin ROAS, wah jadi pusing. Nah, makanya karena saya tahu hal itu, ya udah saya berarti gameplay saya sekarang ya tebar jala gitu, karena nggak bisa dikontrol, Mas Inu. Oh, iya. Siap Kang, nuhun Kang. Siap, sama-sama. Yuk Mas Aiko. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, jadi gini, Kang, kan saya mainin banyak kategori itu Kang di Shopee. Halo? Suaranya kurang jelas. Ya, jadi kan saya mainin banyak kategori Kang di Shopee. Boleh nggak kalau toko yang beberapa itu digunakan dalam satu laptop yang sama? Secara IP-nya gimana itu Kang? No comment. Itu ada di materi bootcamp. Kalau mau join bootcamp nanti di abis lebaran ya. Saya nggak berani jawab. Nah, itu materi bootcamp. No comment Mas Aiko. Oke? Sip, lanjut. Mas Andris Sauri. Halo? Oh, sepertinya kepencet. Jadi gitu ya, mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada curhatan yang saya nggak mau jawab atau nggak bisa jawab, ya mohon maaf. Ya mohon maaf, nggak bisa ngapa-ngapain lagi saya. Maaf ya, tadi Mas siapa ya yang nggak bisa jawab. Nggak mau jawab lebih tepatnya kalau tadi. Yuk, ada lagi? Masih ada waktu 5 menitan. Sip, kalau nggak ada, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi, insya Allah tiap hari kayak gini-ginian. Ya, 15 menit doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari besok kalau yang di Bandung ada Klub Aing, kita belajar bareng AI, dan hari Rabu insya Allah ada webinar tentang bikin banyak konten. Itu launching tools yang mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman bikin banyak konten untuk di TikTok atau di Shopee Video. Kalau di Shopee Video udah mulai launching ini ya, video ekstra. Jangan-jangan gameplaynya berubah nih. Thank you semuanya. Assalamualaikum.